Halo semuanya, pada video kali ini kita akan bahas tentang tips agar terhindar dari investasi bodong. Nah, apa saja kira-kira tipsnya? Oke, temukan jawabannya nanti di video ini ya. Nah, sebelum mulai, silahkan siapkan cemilan dan pasang earphone kalian agar suasana menjadi lebih nyaman. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Cermati sebelum berinvestasi. Waspadai investasi bodong. Berbicara investasi adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian. Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal ataupun aset berharga kita untuk tujuan memperoleh keuntungan. Semakin mudahnya informasi yang didapat, Berbicara investasi adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian. Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal ataupun aset berharga kita untuk tujuan memperoleh keuntungan. Semakin mudahnya informasi yang didapat oleh individu terkait investasi, membuat makin maraknya penipuan investasi bodong. Untuk itu, patut untuk selalu waspada dan kenali ciri-ciri investasi bodong supaya kita tidak tertipu dan terjerumus ke dalamnya. Nah, biasanya investasi bodong menawarkan sebuah keuntungan yang besar dan menggiurkan. Dengan begitu, para korban akan semakin tertarik dan melakukan investasi tanpa berpikir panjang. Akan tetapi, bukan keuntungan yang akan kita peroleh, namun kita justru akan mendapatkan kerugian jika terjerumus ke dalamnya. Di Indonesia, masih banyak oknum yang gencar memasarkan produk investasi bodong. Biasanya, mereka menyasar orang-orang yang memiliki informasi minim terkait investasi. Jadi, orang-orang tersebut berpotensi untuk mudah tergiur dengan keuntungan besar yang mereka tawarkan. Hal tersebut tentu sangatlah merugikan. Untuk menghindari hal tersebut, berikut ini adalah penjelasan terkait investasi bodong supaya kita terhindar dari penipuan dan kerugian. Berikut ini adalah ciri-ciri dari investasi bodong. Di antaranya, yang pertama yaitu investasi berkedok robot trading. Seiring perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, modus kejahatan juga mulai mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, investasi bodong yang dilakukan secara online. Tipe penipuan semacam ini sangat marak terjadi di dunia maya. Biasanya para pelaku akan mencari atau menarik para korbannya melalui iklan di media sosial, di mana mereka membuat sebuah iklan yang berisi kalimat ajakan untuk berinvestasi dengan menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Di sisi lain, para pelaku penipuan akan merencanakan semua secara matang, supaya mereka terlihat profesional dan meyakinkan. Kemudian, para korban akan diberikan laman website palsu yang digunakan untuk media pendaftaran investasi dan juga menyetor sejumlah uang. Setelah semuanya selesai, maka laman website tersebut akan menghilang dan tidak dapat diakses. Para pelaku akan menghilang tanpa jejak dengan sejumlah uang yang sudah korban kirimkan. Investasi bodong berikutnya bisa berbentuk koperasi bodong. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa koperasi merupakan lembaga yang berfungsi membantu dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya dan juga masyarakat. Namun baru-baru ini, koperasi simpan pinjam sempat menjadi kedok dari investasi bodong loh. Dalam kasus ini, para korban yang ingin menyimpan uangnya di koperasi akan dijanjikan jumlah bunga besar setiap bulannya. Sedangkan orang yang sudah bergabung menjadi anggota akan diminta untuk mendapatkan sejumlah bonus. Hal tersebut hampir sama dengan sistem bisnis MLM atau multi-level marketing. Nah, yang ketiga, bisa berbentuk arisan bodong. Pastinya kalian sudah tidak asing ya dengan modus-modus arisan bodong seperti ini. Modus penipuan ini mirip dengan arisan pada umumnya, di mana arisan bodong dilakukan dalam satu kelompok yang menghimpun sejumlah uang dari para anggotanya. Kan tetapi, dalam arisan bodong, para pelaku menawarkan keuntungan yang besar setiap kali ada yang mendapat giliran menang. Dalam hal ini, para pelaku akan berperan sebagai pihak yang menghimpun dan menyimpan dana arisan. Jenisnya pun beragam. Ada arisan uang, iPhone, emas, atau barang berharga lain. Sekarang ini, arisan bodong sudah marak terjadi di media sosial. Modusnya, para pelaku menawarkan arisan kepada calon korban melalui media sosial.
Di sini para korban biasanya diminta untuk mentransfer sejumlah uang, kemudian para korban akan dijanjikan keuntungan yang besar setiap kali menang. Akan tetapi hal tersebut tidak akan terjadi sebab para pelaku akan menghilang dan sejumlah uang yang sudah ditransfer oleh para korban tidak akan pernah kembali. Jadi, hati-hati ya. Yang selanjutnya, investasi bodong juga bisa berupa skema Ponzi. Dinamai menurut pencetus penipuan ini, Charles Ponzi, yang menipu banyak investor dengan menjanjikan pengembalian investasi sebesar 50% atau lebih dari kupon pos. Namun, alih-alih benar-benar melakukan investasi, Ponzi hanya mengantongi uang investor untuk dirinya sendiri. Ia dapat melanjutkan penipuan dengan menarik investor baru dan menggunakan sebagian uang mereka untuk membayar pengembalian kepada investor sebelumnya. Sebagai imbalannya, para investor sebelumnya akan membantu Ponzi menarik investor baru dengan mengembangkan keuntungan luar biasa yang mereka peroleh bersamanya. Namun, pada akhirnya Ponzi sampai pada titik di mana ia dapat menarik cukup banyak investor baru untuk melunasi investor lama yang jumlahnya terus bertambah. Pada titik itu, penipuan itu terbongkar dan semuanya pun berakhir. Bentuk investasi bodong selanjutnya yaitu skema piramida. Skema piramida ini adalah model bisnis pemasaran bertingkat, di mana para anggota membayar biaya untuk berinvestasi dalam bisnis dan kemudian dijanjikan pembayaran untuk merekrut orang lain agar berinvestasi juga dan bergabung dalam bisnis tersebut. Skema ini mendapatkan namanya dari struktur bisnisnya. Sejumlah uang investor di bawah semuanya membayar uang yang dibagi di antara sejumlah kecil investor di atas mereka. Skema piramida ini biasanya melibatkan bisnis yang menawarkan produk untuk dijual, namun investor jarang dapat memperoleh laba yang memuaskan hanya dengan menjual produk perusahaan. Untuk menghasilkan uang, mereka harus merekrut sejumlah investor. Tidak hanya itu, setiap orang yang mereka rekrut juga harus merekrut sejumlah orang yang masing-masing membayar biaya masuk atau biaya pendaftaran dan biaya bulanan untuk mempertahankan keanggotaan mereka. Para pencetus bisnis ini dengan mudah memperoleh keuntungan karena mereka menerima sebagian atau seluruh uang yang diterima dari sistem investor baru. Mereka membuat bisnis tersebut tampak menarik dengan menunjukkan kepada para perekrut baru berapa banyak uang yang akan mereka hasilkan setelah mereka merekrut. Sebenarnya, setiap orang bisa menghindari agar tidak mengalami penipuan. Begitu juga dengan penipuan berupa investasi dengan memberikan sejumlah dana. Agar tak mudah tertipu, ada baiknya kita mengetahui ciri-ciri penipuan investasi ini. Apa saja ya ciri-ciri dari penipuan investasi ini? Yang pertama, informasi terkait proses bisnis investasi tidak jelas. Investasi bodong biasanya berasal dari perusahaan yang tidak jelas rekam jejaknya ataupun asal-usulnya. Hal ini berarti mereka tidak memiliki kredibilitas dengan mengelola dana investasi. Perusahaan investasi bodong juga tidak terdaftar di OJK. Oleh karena itu, kita harus selalu teliti dan waspada dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi. Yang kedua yaitu menawarkan bonus jika berhasil mendapatkan anggota baru. Setelah kita sudah bergabung ke dalam investasi bodong, biasanya pimpinan atau pihak yang mengelola investasi tersebut akan menugaskan kita untuk mencari mangsa baru nih. Kemudian, jika kita berhasil mendapatkan calon investor baru, kita akan mendapat sejumlah bonus. Oleh karena itu, tak heran jika investasi bodong ini tidak ada matinya dan semakin meluas. Yang ketiga, biasanya investasi bodong ini menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu singkat dan tanpa resiko. Perlu kita ketahui bahwa mendapatkan sebuah keuntungan dari investasi tidak bisa cepat dan dalam kurun waktu yang singkat. Akan tetapi, berbeda dengan investasi bodong. Biasanya, mereka akan menawarkan keuntungan yang tinggi dalam waktu yang singkat. Jadi, kita harus lebih berhati-hati dan jangan mudah tergiur dalam hal tersebut. Yang keempat, menjanjikan aset yang diinvestasikan aman dan memberikan jaminan pembelian kembali. Investasi yang benar tidak akan pernah menjanjikan keuntungan pasti dan jaminan pembelian kembali. Yang kelima, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram yang mencantumkan foto artis, tokoh agama, atau public figure. Perusahaan investasi bodong tidak pernah menjelaskan secara detail produk apa yang mereka tawarkan. Mereka hanya mencatut foto-foto artis, bahkan ada beberapa kasus yang terjadi di mana para investor tidak mengetahui produk apa yang mereka beli selama ini.
Para investor ini hanya menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan harga produknya. Hal tersebut terjadi karena para investor hanya menginginkan keuntungan yang tinggi yang akan mereka peroleh. Jadi mereka sering mengabaikan produk apa yang telah mereka beli. Yang keenam yaitu entitas yang menawarkan investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Investasi bodong biasanya tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, biasakan untuk mengecek perusahaan yang menawarkan investasi tersebut. Sudah terdaftar atau belum? Itulah beberapa penjelasan mengenai investasi bodong yang perlu kita ketahui. Cermatlah sebelum berinvestasi, supaya kita tidak terjerumus ke dalam penipuan investasi yang berujung pada kerugian. Pelajari dan pahami apa itu investasi dan aturan mainnya. Jangan mudah tergiur dengan keuntungan tinggi dalam waktu yang singkat dan selalu waspada. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.